A True Martial World. Bab 4. Judul, Siapa bilang aku tidak punya laki-laki di rumahku? Jiang Xiaoru tidak curiga dan menjelaskan berbagai aspek dunia kepadanya. Yiyun awalnya membayangkan bahwa ini adalah dunia di mana seni bela diri dihormati, tetapi setelah mendengarkan penjelasan Jiang Xiaoru, Yiyun menyadari bahwa ia telah meremehkan pentingnya seni bela diri di dunia ini. Lebih tepatnya, ini adalah dunia di mana seni bela diri adalah kehidupan. Di dunia ini, manusia memiliki kota dan perkemahan mereka sendiri, sedangkan hutan belantara milik binatang buas dan binatang iblis. Manusia mempertaruhkan ancaman diserang oleh binatang buas atau binatang iblis saat keluar bertani atau berburu. Karena binatang buas yang sangat besar ini, itu telah membatasi jangkauan aktivitas manusia. Jadi di antara rakyat jelata, terjadi defisit pasokan. Untuk bumi perkemahan atau kota, prajurit tingkat tinggi adalah penyelamat. Tanpa perlindungan dari prajurit tingkat tinggi, binatang buas bisa menghancurkan penghuni perkemahan dan kota dalam satu malam. Sayangnya bagi Yiyun dan Jiang Xiaoru, suku mereka adalah suku kecil tanpa satupun prajurit tingkat tinggi. Seluruh suku berada dalam kondisi genting, yang bisa dihancurkan kapan saja. Karena kekurangan tenaga, suku-suku kecil ini mengalami banyak kesulitan dalam mengolah atau mengumpulkan makanan. Mereka tidak dapat bertahan hidup sendiri, tetapi mengandalkan pembuatan senjata seperti panah dan baju besi untuk kota-kota suku besar dengan imbalan beberapa ransum dan binatang untuk bertahan hidup. Bahan baku untuk panah yang dibuat Jiang Xiaoru berasal dari kayu yang lebih besar. Dia hanya bertanggung jawab untuk membuatnya. Yuneur, masuk kembali. Besok aku bisa menukar cukup banyak jatah dengan anak panah ini. Aku bahkan bisa menukar sepotong daging binatang buas. Apakah kamu masih ingat binatang buas? Mereka adalah binatang terkuat, dan hanya suku yang sangat besar yang bisa memburu mereka. Makan sepotong memberi banyak kekuatan. Jika seseorang makan untuk waktu yang lama, dia bisa menjadi seorang kultivator dengan sangat cepat. Jiang Xiaoru mengucapkannya sambil bermimpi, karena jika kakaknya bisa menjadi seorang kultivator, itu akan sangat luar biasa. Sayang sekali mereka hanya memiliki kesempatan untuk makan binatang buas setiap beberapa bulan. Harapan untuk menjadi seorang kultivator ditakdirkan menjadi keinginan yang berlebihan. Namun, dalam suku besar, yang muda memiliki binatang buas untuk dimakan, dan itu sebenarnya tidak dianggap berharga di antara suku besar. Meskipun binatang buas sulit diburu, binatang buas itu tingginya lebih dari 10 meter dan beratnya beberapa ton. Itu cukup untuk memberi makan 10 orang selama bertahun-tahun. Bagi para elit yang sombong di suku-suku besar, daging binatang buas itu untuk rakyat jelata. Apa yang mereka makan adalah tulang binatang buas atau tulang kuno. Semua esensi dalam binatang buas itu ada di tulang kuno mereka. Satu set besar kerangka kuno binatang buas dapat disempurnakan melalui metode khusus untuk mendapatkan esensi tulang kuno seukuran kacang. Esensi tulang kuno ini digunakan untuk membantu para kultivator menembus batas mereka dengan membuka meridian mereka, merangsang denyut darah dan berbagai efek menguntungkan. Itu adalah sesuatu yang didambakan oleh semua seniman bela diri. Tentu saja, esensi tulang kuno hanyalah legenda bagi keluarga miskin di suku rendahan seperti Jiang Xiaoru dan Yiyun. Melupakan esensi tulang kuno, bahkan memurnikan sepotong tulang kuno akan membutuhkan banyak langkah dan metode rahasia. Tidak mungkin bagi orang normal untuk menyempurnakannya dengan sukses. Binatang buas, esensi tulang kuno. Yiyun bergumam pada dirinya sendiri. Istilah yang dia dengar dari mulut Jiang Xiaoru mengejutkannya, karena dia sangat berpengetahuan. Setelah malam yang sunyi, Yiyun bangun pagi-pagi keesokan harinya karena kelaparan. Tanpa makan selama beberapa hari, dan hanya makan sedikit bubur, tingkat kelaparan Yiyun sangat tinggi. Kak Xiaoru, sekarang, Yiyun sudah terbiasa memanggil saudari Jiang Xiaoru. Dia telah belajar dari obrolan kemarin dengan Jiang Xiaoru bahwa dia biasa memanggil Jiang Xiaoru, Kak Xiaoru. Oh, Kak Xiaoru, kenapa kamu? Yiyun tiba-tiba menyadari bahwa pakaian Jiang Xiaoru basah oleh banyak embun, dan matanya yang semula cerah sekarang berbintik-bintik dengan pembuluh darah merah. Dia terlihat sangat lelah.
Melihat dua bundel panah yang dipeluk Jiang Xiaoru, jelas bagi Yiyun bahwa Jiang Xiaoru tidak tidur sama sekali sepanjang malam untuk menyelesaikan anak panah. Mereka sangat miskin sehingga mereka tidak mampu untuk menyalakan lampu. Jiang Xiaoru telah menggunakan cahaya redup dari kunang-kunang dan sinar bulan untuk menyelesaikan anak panah dengan susah payah dalam semalam. Jiang Xiaoru tersenyum berkata, "Yuneur, sebelumnya ketika kamu jatuh dan melukai dirimu sendiri, aku terus menjagamu. Dalam 2 hari terakhir, aku sibuk dengan penguburan dan upacaramu, jadi aku tidak punya waktu untuk membuat panah. Hari ini adalah hari kita menukarnya dengan jatah. Jadi jika aku tidak terburu-buru menghabiskannya, kita berdua akan kelaparan. Aku bahkan akan membawakanmu daging binatang buas untuk merawatmu." Saat dia mengatakan itu, Jiang Xiaoru menatap dahi Yiyun dengan penuh kasih. Yiyun tercengang saat melihat Jiang Xiaoru menggunakan linoleum untuk membungkus 2 bundel panah dengan hati-hati. Ekspresinya gembira dan puas. Yiyun menghela napas dalam-dalam dan mengencangkan tinjunya. Dia bertekad untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada saudari yang merawatnya. "Ayo pergi, saatnya mengumpulkan jatah kita." Jiang Xiaoru berpegangan pada Yiyun sambil membawa 2 bundel panah berat. Dia datang penuh antisipasi ke ladang Sun Valley tempat pertukaran jatah berlangsung. Sudah banyak orang berkumpul di sana. Hal yang menarik perhatian orang adalah pria berjubah di atas panggung. Dia tampak sekitar 25 tahun dan duduk dengan anggun di kursi tertutup kulit binatang. Pedang yang dibuat dengan baik tergantung di pinggangnya. Pria berjubah dengan malas menatap kerumunan yang menderita saat mereka menyibukkan diri di bawah panggung. Orang-orang ini sedang memindahkan bundel panah dan set baju besi kulit yang indah. Seseorang yang terlihat seperti bendahara mencatat setiap barang yang dipindahkan. Berdiri di samping pria berjubah itu adalah seorang pria tua berpakaian kuning. Dia semua tersenyum, dengan ekspresi menjilat di wajahnya. "Apakah senjata dan baju zirahnya memuaskan, Tuan Tao?" Pria tua itu membungkuk di hadapannya saat wajahnya berkerut. Pria berjubah itu melirik pria tua itu sebelum mendengus sebagai tanggapan. Meskipun pria berjubah itu penuh dengan penghinaan, pria tua itu tidak mengkhianati pikirannya dan terus tersenyum. Lord Tao adalah duta besar dari suku besar dan bertugas mengumpulkan senjata. Itu karena Lord Tao tidak dianggap istimewa di sukunya, dia dikirim ke sini untuk keperluan itu, tetapi sesepuh berjubah kuning, dia adalah seseorang yang paling penting. Jiang Xiaoru menyerahkan 2 bundel panah yang dia buat dengan imbalan 2 tablet kayu kecil. Dengan 2 tablet kayu di tangan, wajah Jiang Xiaoru memerah saat dia menggenggamnya erat di telapak tangannya yang berkeringat karena ini untuk dia dan jatah saudara laki-lakinya. Setelah 15 menit, semua senjata dan baju besi disimpan di gerobak besar yang ditarik oleh 2 kuda bertanduk besar. Lord Tao dengan malas memindai buku saat dia melemparkan peti kayu besar ke sesepuh berjubah kuning sebelum pergi dengan bawahannya. Tetua berjubah kuning dengan sopan mengirim Lord Tao pergi dengan senyuman sebelum akhirnya menyeka mereka dari wajahnya untuk memancarkan wajah bermartabat. Semua orang suku terbakar dengan antisipasi mengatakan, "Pemimpin, tolong bagikan ransum." "Baik, kita sudah berbulan-bulan tidak melihatnya." Beberapa orang mulai berteriak karena mereka semua menunggu untuk mengumpulkan jatah untuk mengisi perut mereka di rumah. "Diam." Sebagai tetua berjubah kuning memadamkan massa dengan gerakan. Yiyun tidak pernah menyangka bahwa orang aneh tua tak bertulang ini adalah pemimpin. Karena semua orang sangat tidak sabar, mari kita bagikan ransumnya. Saat dia selesai berkata, beberapa pria kuat berjalan dengan tergesa-gesa dan mengeluarkan kantong jatah dari gudang dan menumpuknya menjadi gundukan kecil. "Itu tidak benar, pemimpin. Mengapa kali ini sangat sedikit?" "Ya, dulu ada lebih banyak lagi." "Juga mengapa kita tidak melihat satupun binatang?" Banyak orang mulai mengacau karena mereka telah menyerahkan lebih banyak senjata daripada tahun-tahun sebelumnya, namun jumlah yang diterima lebih sedikit. Tidak hanya ransumnya dibelah 2, tetapi bahkan binatang buas itu telah menghilang. Suku awan api telah bertindak terlalu jauh. Bagaimana mereka bisa mengabaikan kita dengan jumlah sekecil ini?
Pemimpin, apa artinya ini? Melihat gerombolan itu semakin tidak teratur, sesepuh berjubah kuning itu mendengus dan berkata, "Tutup mulutmu. Kamu akan mengerti sebentar. Bagikan ransumnya sekarang. Serahkan tablet kayumu, dan apapun yang kamu terima adalah semua yang akan kamu dapatkan." Tetua berjubah kuning mengatakannya dengan paksa sehingga banyak dari yang tidak puas untuk menutup mulut mereka dengan segera. Tetua berjubah kuning ini adalah seorang kultivator. Meskipun dia adalah prajurit darah mortal kelas rendah, dia jelas merupakan pilar suku, jadi sedikit yang berani menantangnya. Mereka yang dari kamp persiapan prajurit adalah yang pertama menerima jatah. Saat tetua berjubah kuning itu melambaikan tangannya, sekelompok pria yang mengenakan kulit binatang berjalan ke depan. Usia mereka berkisar antara 15 sampai 40 tahun. Tanpa kecuali, mereka semua gagah dan berotot dari latihan mereka. Orang-orang ini adalah anggota kamp persiapan prajurit dan merupakan harapan suku. Sebagai dewasa muda dengan atribut fisik yang baik, mereka dipilih dari usia muda untuk pelatihan. Selain berburu sesekali, mereka tidak bertani atau membuat panah atau baju besi. Selain itu, apapun yang bermanfaat seperti makanan pertama kali dibagikan ke kamp persiapan prajurit. Karena, jika salah satu dari mereka menjadi prajurit kelas atas, mereka akan membawa banyak kekayaan untuk sukunya. Selain dapat melindungi, kemampuan keluaran prajurit tingkat tinggi sangat tinggi karena mereka cukup kuat untuk pergi ke hutan belantara untuk berburu. Hanya beberapa binatang buas besar yang cukup untuk memberi makan seluruh suku selama berhari-hari. Tanpa dibesar-besarkan, satu prajurit tingkat tinggi bisa menopang suku kecil. Ada lusinan orang di kamp persiapan prajurit, dan karena mereka tidak pernah berpartisipasi dalam pembuatannya, secara alami mereka tidak memiliki tablet kayu. Tetapi masing-masing dari mereka masih mengambil sekantong besar jatah. Jumlah kecil jatah berkurang 1/5, tapi ada puluhan kali lebih banyak orang yang belum menerima jatah dibandingkan dengan kamp persiapan prajurit. Dari sini, ditakdirkan banyak yang akan kelaparan. Jiang Xiaoru, yang berada di sisi Yiyun, menggenggam tablet kayu itu dengan erat. Wajahnya pucat karena hari-hari mereka diberi nomor jika mereka tidak berhasil mendapatkan jatah. Orang-orang bersungguh-sungguh ketika anggota kamp persiapan prajurit mengambil bagian mereka yang biasa, yang pasti berarti tidak cukup untuk dibagikan. Keluarga dengan laki-laki tingkat 1, datang kumpulkan jatahmu. Tetua berjubah kuning memberi perintah lain. Di dunia di mana seni bela diri adalah kehidupan, laki-laki yang bukan dari kamp persiapan prajurit menerima pembagian yang sebanding dengan kemampuan mereka. Tes sederhana adalah kekuatan. Mampu mengangkat 300 kg adalah laki-laki tingkat 1. Semakin rendah mereka mengangkat, semakin rendah tingkatan mereka. Rumah tangga dengan laki-laki tingkat 1 menghela nafas lega dan bergegas ke depan untuk mengumpulkan jatah mereka. Tablet kayu itu hanya untuk pertunjukan. Rumah tangga ini menerima jatah yang jauh lebih sedikit dari biasanya, tetapi setidaknya mereka menerima sesuatu. Rumah tangga ini awalnya lebih kaya, dan akan memiliki kelebihan makanan. Jadi meskipun hari-hari ke depan mengharuskan mereka untuk hemat, itu bukanlah situasi yang membuat putus asa. Keluarga dengan laki-laki tingkat 2, datang kumpulkan jatahmu. Tetua berjubah kuning membuka mulutnya lagi. Dibandingkan dengan orang yang membungkuk pada Tuan Tao, sesepuh berjubah kuning ini adalah orang yang sama sekali berbeda dengan sikap dinginnya. Jantan tingkat 2 dapat mengangkat berat sekitar 250 kg dari batu. Jatah yang mereka terima sangat berkurang. Kantong ransum cepat habis. Dengan setiap tas menghilang, wajah Jiang Xiaoru berubah pucat. Tangannya yang basah mencengkeram tablet kayu itu dengan erat. Masalahnya bukan tentang memiliki lebih sedikit kantong jatah. Ini adalah masalah hidup dan mati. Tanpa ransum, mereka akan mati kelaparan. Dia awalnya penuh harapan untuk pembagian jatah putaran ini. Selain mendapatkan jatah, dia berharap menerima sepotong daging binatang untuk merawat Yiyun. Namun, bahkan tidak ada jatah normal tersisa. Keluarga dengan laki-laki tingkat 3, datang kumpulkan jatahmu. Dengan jatah yang menipis,
Jiang Xiaoru menahan napas. Tetua berjubah kuning mengerutkan kening, karena jumlah ransum terlalu sedikit. Banyak yang masih belum menerimanya. Di bulan-bulan mendatang, banyak yang ditakdirkan mati kelaparan. Tapi demi keuntungan suku, untuk menangkap kesempatan emas itu, sesepuh berjubah kuning itu hanya bisa mengeraskan hatinya dan mengorbankan yang lemah. Sudah biasa orang mati karena kelaparan atau penyakit dalam suku. Kondisi kehidupan yang buruk mengakibatkan harapan hidup rata-rata menjadi pendek yang menakutkan. Sisanya, ayo ambil jatahmu. Dengan kata-kata itu, sekelompok besar orang bergegas ke depan. Jiang Xiaoru berteriak ketika massa mendorongnya ke bawah. Dia memar karena jatuh, tapi dia memegang tablet kayunya erat-erat, seolah-olah kebebasannya memberikan harapan. Kak Xiaoru. Melihat Jiang Xiaoru jatuh, Yi Yun bergegas melewati kerumunan dan menariknya. Apakah kamu baik-baik saja, Kak Xiaoru? Yi Yun cemas karena diinjak-injak oleh massa ini akan mengakibatkan kematian. Jiang Xiaoru menggenggam tangan Yi Yun tanpa daya. Berhenti berdesakan. Kalian semua harus tertib, tetua berjubah kuning itu berteriak. Suaranya sepertinya dijiwai dengan energi khusus, menyebabkan gerombolan yang berdesakan ke depan menjadi diam. Berbaris, satu persatu. Penatua berjubah kuning itu berwibawa. Tidak ada yang berani menentangnya karena mereka semua tahu dia memiliki kekuatan. Dia bertanggung jawab atas suku, dan dia akan mengeksekusi siapapun yang tidak patuh di tempat. Orang-orang berbaris untuk mendapatkan jatah, meskipun itu jumlah yang menyedihkan. Tapi sesaat, ransumnya habis, banyak yang tidak punya. Hati Jiang Xiaoru menegang. Tanpa ransum, mereka tidak bisa bertahan hidup. Wang Long, keluarkan beberapa simpanan jatah, kata sesepuh berjubah kuning itu kepada seorang pria gagah. Wang Long adalah salah satu anggota keluarga tetua berjubah kuning. Ya, pemimpin. Wang Long pergi dan kembali dalam waktu singkat dengan gerobak kecil jatah. Ini adalah ransum simpanan yang hanya berisi gabuk. Di bumi, makan biji-bijian adalah sumber vitamin yang menghasilkan kesehatan. Namun di dunia alternatif ini, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Biji-bijian adalah sisa-sisa setelah diproses. Itu dicampur dengan dedak gandum sebagai makanan. Rasanya tidak enak dan sulit ditelan. Biji-bijian juga rendah nutrisi dan sulit dicerna. Faktanya, itu memberikan sedikit energi, sekitar setengah dari ransum. Meskipun itu biji-bijian, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kerumunan hanya bisa pasrah pada takdir dan mengumpulkan biji-bijian dalam jumlah yang sangat kecil. Jiang Xiaoru berada tepat di belakang, dan pada gilirannya, hampir tidak ada biji-bijian yang tersisa. Dia memberikan 2 tablet kayu yang basah kuyup karena keringat dan menerima 2 kantong biji-bijian seukuran telapak tangan. Bahkan jika dia dan Yi Yun makan biji-bijian sebagai bubur, itu tidak akan bertahan lebih dari 10 hari. Jiang Xiaoru tercengang saat dia memegang kantong biji-bijian tidak mau menerima nasibnya. Adiknya baru saja kembali dari kematian. Apakah mereka akan kelaparan bersama? Untuk apa kamu tinggal di sana? Berhentilah memblokir jalan. Pria yang bertanggung jawab mendistribusikan biji-bijian berkata dengan tidak sabar, ingin Jiang Xiaoru pergi secepat mungkin. Jiang Xiaoru merasa marah. Dia telah bekerja keras semalaman untuk membuat anak panah itu, dan yang dia dapatkan hanyalah jumlah kecil ini. Meskipun dia adalah gadis yang lemah, dia dengan berani menghadapi sekelompok pria yang memegang otoritas suku. Mengapa jumlahnya sangat sedikit? Aku menyerahkan 2 bundel anak panah. Bukan hanya aku tidak mendapatkan jatah, tetapi yang aku dapatkan hanyalah biji-bijian yang jauh dari jumlah normal. Pria yang bertanggung jawab mendistribusikan biji-bijian itu tercengang. Dia tidak pernah menyangka gadis muda itu memiliki keberanian untuk menanyainya. Apa kau tahu aturannya? Kamu hanyalah seorang anak kecil, dan seorang gadis muda pada saat itu. Tanpa laki-laki di rumah, apa gunanya memiliki begitu banyak makanan? Itu akan sia-sia. Di dunia ini, suku yang lebih kecil menyukai laki-laki. Di suku besar,
Ada berbagai jenis binatang buas dan bahkan tulang belulang. Jadi perbedaan antara kedua jenis kelamin tidak terlalu penting. Tetapi dalam suku kecil, kekuatan laki-laki adalah celah keuntungan yang tidak bisa ditutup. Beberapa gadis memiliki kekuatan yang sebanding dengan pria. Karena dipandang rendah, Jiang Xiaoru berteriak dengan marah, "Siapa bilang aku tidak punya laki-laki di rumahku?" Ada satu di sini. Mengatakan itu, Jiang Xiaoru meraih tangan Yiyun dan berdiri di sampingnya.